Salli wa sallim ya salam ala nabi khairil anam. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ayat 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama wal ard. Andai kata penduduk satu negeri, satu kampung itu beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah bukakan atas mereka berkah-berkah dari langit dan berkah-berkah dari bumi. Ia seperti penduduk yang dinamakan Sabah tadi. Mereka beriman, mereka bertakwa kepada Allah, sehingga dibikin sedemikian rupa kemakmuran negeri itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, andai kata penduduk satu negeri beriman dan bertakwa, macam apa maksudnya beriman bertakwa penduduk satu negeri itu? Beriman dan bertakwanya penduduk satu negeri itu dapat dilihat dari 6 pundi-pundi negeri, 6 pokok satu bangsa. Bila 6 pokok ini bagus, maka boleh dikatakan itu negeri merupakan negeri yang amanu wattaqau, beriman dan bertakwa. Apabila 6 ini bagus, maka baguslah satu bangsa. Iman dan takwa satu kampung, satu negeri dapat dilihat dari 6 kelompok mereka itu. Yang pertama dikatakan oleh mereka para ulama, kampung yang beriman dan bertakwa, negeri yang beriman dan bertakwa itu adalah yang pertama ilmu ulama, ilmu para ulama. Nah, maksudnya ilmu ulama ini adalah para ulama itu menyampaikan fatwa berdasarkan ilmu. Para ulama menjelaskan hukum, menguraikan hukum berdasarkan ilmu. Nah, ini pertama adalah ilmu ulama. Apabila ulama-ulama itu sudah mengeluarkan fatwa, ulama-ulama sudah mengeluarkan hukum kada berdasar ilmu, berdasar hawa nafsu, berdasar pendapat seorang, ini satu tanda kehancuran satu negeri. Hukum itu dengan kira-kira. Kenapa? Karena kira-kira, karena kada punya dasar ilmu. Ada orang bertakon macam ini, boleh lah tuan guru. Kira-kira kada boleh, kira-kira. Kalau ulama macam ini, kada akan ada kampung yang beriman dan bertakwa. Pertama ilmu ulama, ilmunya para ulama. Jadi ulama itu memberikan fatwa berdasarkan ilmu. Kalau kada tahu, bapadah la adri, kada tahu. Jangan ada kira-kira. Ilmu ulama. Yang kedua, pengertian ilmu ulama itu adalah ulama itu mengajarkan ilmu kepada masyarakat, kepada rakyat satu negeri, ilmu yang bermanfaat bagi mereka. Jangan mengajarkan ilmu yang membawa kemudaratan kepada mereka, membawa kepada kesesatan bagi mereka rakyat. Ilmu sama lawan ubat. Kada samuan ubat itu baik untuk semua orang.
Nah sama ilmu, ada obat nang bagus diminum baik kanak-kanak sampai orang tua, nang sigar nang garing baik minum obat, ada obatnya itu macam vitamin umpamanya. Nah ilmu pun ada juga yang bisa disebarkan, yang bisa diterima oleh kanak-kanak sampai orang tua. Nah, jadi ulama ini memberikan ilmu mesti sesuai dengan yang menerimanya. Jangan sembarang mengajarkan ilmu kalau belum tahu yang menerima ini orangnya, persiapannya, dasarnya macam apa. Ada ungkapan daripada para ulama dahulu mengatakan man tasawwafa wa la tafaqqaha faqad tazandaqa. Barang siapa yang mempunyai tasawuf tapi tidak cukup ilmu fikihnya, itu bisa mengakibatkan zindik seseorang. Padahal ilmu tasawuf ilmu yang baik, ilmu nang kada salah, tapi karena salah memberikannya kepada orang yang belum cukup fikihnya, akhirnya jadi zindik, akhirnya menjadi murtad. Nah sama ubat, kakanakan nang halus nang umur 2-3 tahun diberi ubat budrik 2 biji sekali minum. Ketinggian memberi dosis, ketinggian memberi dosis. Maka bila sudah ketinggian memberi dosis ini, obat ngerandah kalau kabalnya kada mampan lagi. Orang tuh mahir diberi obat yang tinggi-tinggi dosisnya, diberi obat yang rendah kada mampan lagi nya. Mahir minum nang amoxicillin 500 mili minumannya, diberi 2,5 kada mampan lagi. Nah sama orang yang mengaji ilmu tinggi berdahulu, lajari pikir kada menerima lagi nya, kada menerima lagi ilmu yang bicara Allah Ta'ala, bicara Tuhan, lajari rukun sembahyang, lajari kada menerimanya. Kenapa? Ketinggian berdahulu. Nah jadi ulama, maksudnya ilmu ulama ini adalah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada rakyat, kepada masyarakatnya. Pertama ilmu ulama. Kalau sudah ulama ini menyebarkan ilmu yang bermanfaat, ulama berfatwa sesuai dengan ilmu, berarti 1 tiang dari 6 tiang negara ini bagus. 1 pondasi dari 6 pondasi negara bagus. Yang kedua adalah adlul umara, adilnya pemerintah, adilnya para pejabat-pejabat kita, baik pejabat yang di legislatif DPR atau pejabat yang di eksekutif bupati, baik yang di yudikatif polisi sampai hakimnya. Adlul umara, adil. Pengertian adil secara umum adalah mengutamakan kepentingan masyarakat, mengutamakan kepentingan rakyat daripada kepentingan pribadi. Secara umum arti adil itu. Jadi bila umara-umara ini pikirannya menyejahterakan rakyat lebih utama daripada menyejahterakan pribadi dan keluarga, ini umara ngarannya adil. Nah kalau demikian, 1 pondasi sudah bagus kita miliki, 1 tiang negeri sudah bagus kita miliki. Yang ketiga adalah ikhlasul ubad, ikhlasnya orang yang beribadah. Orang jadi imam ikhlas, nang jadi muazzin ikhlas,
nang tukang ceramah ikhlas, nang sosial ikhlas. Sosial babari orang ikhlas, kada bemusim. Ada orang sosial bemusim, bila musim hendak pilkada lalu sosial aja kasih tuh amari mahmur duit. Mudahan ikhlas nih tuh, bila hendak bercalon ke di DPR kasih tuh kamari mahmur duit. Amunnya ikhlas bagus, amunnya kada ikhlas ini merusak bangsa. Salah satu pondasi bangsa kita rusak. Ikhlasul ubad, ikhlasnya orang yang beribadah, ikhlas. Yang keempat, amanatut tujar, amanahnya pengusaha, pedagang, amanah, jujur, dipercaya. Menjual beras jangan bercampur, sebalik beras unus dicampur salitar lawan beras ir, kada kantara kada diuplus 20 liter bensin salitar minyak gas campurannya. Bila macam ini kada akan termasuk amanu wattaqau. Nah, pengusaha yang jujur. Yang kelima, sidqul ajir, benarnya pegawai, benarnya buruh. Kadang-kadang atasan tuh baik, yang di bawahnya menghantam habis-habisan. Bawahannya ini nah lurah bagus, stafnya ini menghantam bano. Contohnya kayak itu. Nah, sidqul ajir, pegawai nang benar. Yang keenam, iffatun nisa, perempuan-perempuannya sangat menjaga kehormatan dirinya. Bila 6 itu ada di satu negeri, maka negeri ini disebut amanu wattaqau, mereka beriman dan bertakwa. Bila negeri itu beriman bertakwa, Allah menjanjikan dengan pasti la fatahna. Kita mengaji ilmu nahu tu lam tu la fatahna, sungguh ujar Tuhan, pasti kami bukakan barakatim minas sama wal ar, barakah daripada langit, hujan yang membawa kemakmuran, bukan hujan yang membawa bencana. Barakah dari bumi, keluaran emas, perak, segala macam, membawa kepada kemakmuran rakyat. La fatahna alaihim barakatin minas sama. Kadari sulitnya hidup di satu negeri, macam bubuhan Sabah tadi. Asalkan 6 pokok bangsa tadi bagus, ulamanya, umaranya, orang yang beribadahnya, pengusahanya, pegawainya, perempuannya.